Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Wage ketemu Selasa Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 11, net weton jodohnya ketemu 24. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan ya tentu saja kita akan bisa memperkirakan seperti apa ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu Titan Kejawen berikut ini. Baik, langsung saja yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Sabtu ketemu Selasa, ini bermakna sering bertengkar. Artinya rumah tangga perjodohan ini keharmonisannya dianggap tidak baik karena bermakna sering bertengkar, sering cekcok, sering berantem gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi pati di sini terkadang juga bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini juga tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi juga tipe pati. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena memang salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan dalam rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh bergawe. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wibowo, ini bermakna insya Allah kehidupan rumah tangganya ini nanti penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung kemuling. Tipe lumbung kemuling di sini bermakna ada kemungkinan setelah menikah yang bersangkutan ini justru mengalami kemunduran, kemerosotan taraf hidupnya, aspek ekonominya, dan ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilakunya sendiri, artinya perilaku hidup borosnya yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika menginginkan rumah tangganya semakin lebih bagus ke depannya, ini nanti mutlak ya perilakunya harus diperbaiki sendiri gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah rumah tangganya bisa rukun, adem, ayem, tentrem gitu ya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,4, ini bermakna banyak menghadapi godaan. Jadi godaannya ini banyak, mungkin godaan pasangan hidupnya atau godaan anaknya atau pekerjaannya ya, yang jelas di sini bermakna banyak menghadapi godaan, dan ini nanti harus selalu mawas diri yang bersangkutan ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 2 lampu hijau, hanya dua lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satria Wibowo dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Selasa bermakna sering bertengkar.
lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,4 bermakna banyak menghadapi godaan. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe pati juga. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sangat minim, hanya sebesar 44% gagal. Maaf, 44% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 56% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu sebaiknya tidak dilanjutkan karena ini memang sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi dan sangat mengkhawatirkan ya. Sabtu Wage ketemu Selasa Kliwon ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ini weton Minggu Pahing ketemu Jumat Legi ya. Minggu Pahing ketemu Jumat Legi ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 11, Neptu weton judulnya ketemu 25. Baik, langsung saja yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Jumat. Ini bermakna yuwono atau tentrem. Insyaallah rumah tangga perjodohan ini nantinya dibaringi adem ayem tentrem ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan bejo ya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto. Tipe gonto di sini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu di sini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah hidupnya bisa mapan ya, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini sangat bertolak belakang. Di sini tipe pati ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng ya, disebabkan mungkin ini salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo. Ini biasanya yang bersangkutan ini bisa menjadi tempat berguru, tempat ngasuh kauro, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan sebagainya ya. Bisa menjadi sosok pengayom yang sangat baik sehingga aspek sosialnya ini biasanya sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering atau menghadapi banyak permasalahan ya, sering cekcok juga, terutama ini sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pegat. Tipe pegat di sini bermakna dimungkinkan yang bersangkutan ini ya perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pegat di sini bisa bermakna pegat mati, bisa bermakna pegat hidup, tetapi kecenderungannya adalah cerai hidup atau pegat hidup. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,5. Ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib, peruntungan ini dianggap kurang bagus ya, karena bermakna banyak celakanya, kurang muncul mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem, kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinobo. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,5
bermakna banyak celakanya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pekat. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang tinggi gitu ya, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Minggu Pahing ketemu Jumat Legi ini agak berat ke depannya, meskipun tentu saja masih berpotensi bisa diperbaiki. Ini nanti tergantung ya masing-masing yang menjalaninya saja ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.